Ya, shalom, haleluya, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua teman Hope Channel Asia Tenggara dimanapun Anda berada pada hari ini. Pada pagi ini, hari Minggu 30 April 2023. Dan apa kabar Anda semua pada hari ini? Semoga mudah-mudahan Anda semua akan bangun daripada tidur dalam keadaan yang selamat, yang sehat, bertenaga, dan memiliki semangat yang wajar, yang kental untuk berhadapan dengan minggu baru kita bermula pada hari ini, hari Minggu, hari Ahad ya. Dan saya percaya ramai yang mungkin sudah pun bersiap untuk melakukan segala urusan dan pekerjaan kita untuk hari ini. Dan mungkin ramai juga yang masih lagi sedang menikmati hidangan sarapan pagi Anda di atas meja makan. Apakah makanan-makanan yang terhidang di atas meja makan Anda? Dan mungkin ada yang sedang duduk di kedai makan. Apa yang Anda pesan pada pagi ini? Adakah Anda sedang memesan mie kolok ataupun mie sup kota belut dan mungkin kuih tiaw goreng teochew. Ya, apapun yang Anda pesan, pastikan makanan yang dihidangkan itu akan membekalkan tenaga dan kekuatan serta nutrisi yang seimbang agar tubuh kita dapat berfungsi dengan baik dan bertenaga untuk berhadapan dengan apapun urusan dan pekerjaan kita sepanjang hari ini. Dari mana kita bersiaran? Adakah Anda semua sedang bersiaran bersama-sama dengan kami dari Malaysia, dari Singapura, Brunei, Indonesia, dan bagi teman-teman kita di Malaysia, di mana Anda sekarang? Adakah dari Sabah, Sarawak, ataupun semenanjung Malaysia? Ya, bersiaran bersama-sama dengan kami di Hope Channel Asia Tenggara untuk satu lagi episod dalam siri Renungan Pagi, Sarapan Kasih. Ya, kami akan membawakan sarapan kasih yang menghidangkan menu sarapan pagi kita, sarapan rohani untuk membekalkan kita dengan firman Tuhan, firman kekuatan, firman dorongan dan pengharapan, dan membolehkan kita untuk mendapatkan bekalan tenaga dan kekuatan rohani yang cukup untuk kita berhadapan dengan apapun bentuk cabaran-cabaran yang akan mendatang pada sepanjang hari ini ya. Dan bagi yang baru saja bangun tidur, bangun ya. Sekarang jam 7 waktu Malaysia. Saya percaya hari Minggu ini ramai yang sudah mula untuk melakukan pekerjaan, mungkin bukan pekerjaan di pejabat, tetapi menguruskan hal-hal di rumah, ataupun mungkin meluangkan masa untuk melawat kebun, melawat rumah, melawat ladang-ladang, dusun-dusun, durian, dusun rambutan, dusun mangga, ataupun apapun jenis buah-buah yang ditanam itu. Ya, jadi bangun-bangun, ada yang mungkin pergi menoreh getah ataupun pergi melawat ladang kelapa sawit. Mungkin hari ini Anda akan menuai hasil daripada tanaman kelapa sawit itu untuk dijual. Apapun yang Anda rancangkan untuk kerjakan pada hari ini, semoga segala sesuatu itu akan membuahkan hasil yang cukup, yang baik, untuk memberkati kehidupan Anda sekeluarga. Yang baru bangun tidur, bangun-bangun. Yang belum lagi bangun tidur, bangun-bangun ya. Bersama dengan saya Pastor Brian Scott Padam dalam Sarapan Kasih, satu program renungan rohani yang disediakan oleh Hope Channel Asia Tenggara. Jam di Thailand ini masih lagi jam 6 pagi waktu Thailand ya. Jadi mari kita bangun dan bersarapan rohani bersama-sama. Bagi yang bersiaran bersama dengan kita pada pagi ini, jangan lupa untuk sekali lagi menyampaikan ucapan-ucapan kasih, ucapan selamat pagi, mutiara kata, ataupun apa sahaja persoalan yang ingin Anda kemukakan berkaitan dengan topik pembicaraan kita pada pagi ini. Dan sekiranya ada permohonan doa, boleh juga dilayangkan ya. Kita tuliskan di ruangan sembang live kita, dan nanti di penghujung sarapan kasih ini kita akan melayangkan doa permohonan itu bersama-sama. Dan kita percaya apabila semua kita dipersatukan untuk satu tujuan
dengan penuh iman dan percaya kita dalam doa, kita percaya Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya dan rencananya yang kudus dan pastinya yang terbaik mengikut jadwal yang tepat bagi hidup kita, ya. Dan selamat pagi kepada Ini Embun, selamat pagi dan selamat minggu bekerja, Pastor. Selamat minggu bekerja juga kepada Ini Embun sekeluarga. Dan jangan lupa untuk kongsikan pautan live kita, kongsikan kepada orang lain melalui laman Facebook pribadi Anda supaya ramai lagi friend ataupun ahli keluarga Anda yang bersama-sama di Facebook juga dapat dijangkau, dicapai, disentuh dan diyakinkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan butang emoji like, butang love, kasih itu, tekan sahaja secara percuma untuk memastikan ya kita ada respons yang positif kepada sarapan pagi kita pada hari ini. Okey, dan bagi yang mungkin menikmati minggu yang panjang ya, pada minggu ini, hujung minggu yang panjang ini, dan merencanakan untuk membawa ahli keluarga kita untuk mungkin berkelah ataupun pergi berkunjung ke tempat-tempat peranginan dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan Anda akan selamat dalam perjalanan ataupun sedang menikmati sekarang ini waktu-waktu yang bahagia bersama dengan ahli keluarga Anda sementara melalui hujung minggu yang agak panjang. Esok masih lagi cuti, hari pekerja. Jadi kita doakan semoga masa yang berkualiti yang Anda luangkan bersama-sama dengan ahli keluarga itu juga akan mendekatkan dan mengeratkan ikatan tali kasih di antara sesama ahli keluarga, di antara suami istri dan begitu juga dengan anak-anak ya. Jadi pastikan Anda menikmati sepenuhnya masa yang diluangkan bersama-sama dengan ahli keluarga Anda. Okey, selamat bersiaran bersama-sama dengan saya di Sarapan Kasih pada pagi ini. Kita akan mulakan dengan satu nyanyian yang mengingatkan kita tentang kasih Tuhan. Dan lagu ini saya ingin terangkan dan baca dahulu lirik daripada lagu ini. Kasih pasti lemah lembut ya. Kasih Tuhan itu dia datang dalam keadaan yang penuh damai, penuh ketenangan, lemah lembut untuk menyentuh jiwa kita dan hati kita. Kasih itu juga pasti memaafkan ya. Tidak ada kasih yang didefinisikan sebagai pemberontakan ataupun menyimpan dendam kesumat sehingga kita tidak dapat memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita ya. Jadi kasih pasti memaafkan, kasih juga pasti murah hati. Sekiranya kita melihat keperluan dan tersentuh dengan keperluan orang lain di sekeliling kita, maka kita juga akan mencari cara dan berusaha untuk meringankan beban satu sama lain, bermurah hati untuk menyumbangkan sesuatu bagi membantu orang lain yang berada dalam kesusahan, berada dalam kesempitan untuk mendapatkan kebahagiaan yang datang daripada kemurahan kita ya. Kasih-Mu Tuhan. Dan chorusnya, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah, karena kasih itu juga merupakan satu lesson, satu bentuk pelajaran yang harus kita belajar dari masa ke semasa. Bukan senang untuk boleh berkongsikan kasih Tuhan ataupun menghidupkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu itu kudus dan tiada batasnya. Tidak ada batasan dalam kasih Tuhan. Yang terbatas adalah kasih kita sesama manusia. Kasih yang didefinisikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 itu, kalau kita bacakan definisi ataupun penjelasan perincian tentang kasih yang lemah lembut, kasih yang sabar, kasih yang memaafkan, kasih yang menerima orang lain seadanya ya. Kita tidak meletakkan syarat untuk menerima seseorang itu, dan kita mengajar diri kita untuk mengasihi agar kita boleh menyampaikan kepada mereka kasih Tuhan dan membantu mereka untuk menerima kasih Tuhan dan menghidupkan kasih Tuhan, bertumbuh dalam kasih Tuhan, dan seterusnya menikmati satu perhubungan yang erat dan akrab dengan Tuhan Yesus Juru Selamat pribadi kita. Dan kita juga ingin supaya orang lain juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka juga ya. Kasih
pasti lemah lembut. Kalau Anda tahu lagu ini, boleh nyanyikan bersama saya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, kasih Tuhan itu adalah kasih yang kudus dan tidak ada batasannya, yang sentiasa mengalir, dicurahkan di dalam kehidupan kita sepanjang masa. Dia tidak pun meletakkan syarat bagi kita untuk datang kepadanya. Kita tidak perlu datang kepadanya dalam keadaan yang kudus, dalam keadaan diri kita yang mulia, yang tanpa dosa, ya, yang hidup dalam keadaan yang sempurna. Dia tidak pun meletakkan syarat itu untuk boleh merangkul dan mendakap kita kembali kepadanya. Apa yang kita perlu lakukan berdasarkan tindakan iman kita untuk datang kepadanya dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita masih lagi berdosa, kita masih lagi merasa menjauh dari Tuhan, rasa bersalah di dalam diri kita, Tuhan sentiasa membuka luas lengannya untuk menerima dan merangkul, mendakap kita kembali kepadanya. Itulah kasih yang tiada batasnya, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang sentiasa akan dicurahkan kepada kita sepanjang masa, dan kasih yang sentiasa menunggu dan menanti-nantikan kita untuk datang kembali kepadanya.
Mari kita mulakan dengan doa. Bapa di surga, pada pagi ini Tuhan, sekali lagi kami merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena memberikan kami satu lagi hari yang baru dan satu lagi peluang yang baru untuk kami melayani Tuhan dan melayani satu sama lain di dalam kasih Yesus. Kami mohon Tuhan, pada pagi ini kami akan belajar tentang kesabaran dan bagaimana kami boleh menerapkan sikap sabar ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami doakan Tuhan memberkati teman-teman saya dimanapun saja mereka berada pada ketika ini, yang bersiaran bersama secara live dan juga bersiaran bersama-sama dengan saya selepas ini melalui siaran rekaman. Biarlah mereka juga didekatkan dengan Tuhan, menemukan kebenaran Tuhan dan seterusnya menghidupkan kebenaran Tuhan itu di dalam kehidupan pribadi mereka. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan dan masa kebaktian dan ibadah ini kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Oke, jadi kita akan berbicara pada pagi ini tentang sabar ya. Apakah yang dimaksudkan dengan kesabaran dan bagaimana kita sebenarnya sebagai seorang Kristen sangatlah dinasihatkan untuk menerapkan kesabaran itu sebagai salah satu buah penghasilan daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan kita harus memantulkan dan memastikan kesabaran itu tampak di dalam kehidupan kita, terutama sekali bagaimana kita berhadapan dengan masalah yang besar dan situasi yang sukar di dalam kehidupan kita, ataupun kita merasa ada satu ancaman yang datang dalam kehidupan kita, bagaimana kita berhubungan antara satu sama lain ketika perhubungan kita itu sedang berada dalam ketegangan ya. Jadi sabar ya. Ada pepatah yang mengatakan sabar itu separuh daripada iman ya. Saya sangat percaya bahwa sabar itu juga bukan saja separuh daripada iman, tetapi sabar itu adalah menunjukkan iman yang tinggi. Orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang memiliki ciri-ciri sifat dan pribadi Yesus Kristus itu haruslah boleh menunjukkan kesabaran itu di dalam kehidupan mereka ya. Jadi selamat pagi sekali lagi yang bersama dengan saya, yang baru bersama dengan saya, Dian. Selamat pagi Pastor. Selamat pagi Dian. Muna Masrus. Selamat pagi Pastor. Selamat pagi Muna. Muna Masrus mengatakan amin. Puji Tuhan Muna. Terima kasih karena bersiaran bersama-sama dengan saya. Teruskan untuk menyampaikan ucapan selamat pagi, ucapan kasih, ucapan mutiara kata, dan juga permohonan doa Anda ya. Di penghujung siaran kita nanti kita akan berdoa untuk segala permohonan kita, permohonan doa, dan kita percaya Tuhan akan menjawab doa kita sekiranya kita doakan dengan hati yang penuh iman, percaya, didoakan dalam keikhlasan dan menuntut janji Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Teruskan untuk share, kongsikan pautan live kita ini di Facebook pribadi Anda supaya ramai lagi rakan-rakan, teman-teman, ahli keluarga kita yang akan dicapai melalui perkongsian Anda. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Mungkin ada yang memerlukan nasihat dan kata-kata kebenaran daripada firman Tuhan pada pagi ini berkaitan dengan kesabaran ya. Orang yang mungkin sentiasa dipenuhi dengan sifat amarah, sifat membalas dendam, tidak mau sabar, sentiasa terburu-buru, gelojoh dalam segala sesuatu. Mungkin melalui perkongsian kita pada pagi ini kita akan dapat menyentuh hati mereka, menjelaskan kepada mereka pentingnya untuk kita menanamkan sifat dan perasaan sabar sementara kita berhubungan dengan orang-orang lain di sekeliling kita dan membuat keputusan yang penting yang akan menentukan masa depan kita ya. Jadi kalau kita tidak sabar, sudah pastinya kita gagal untuk memberikan fokus, memberikan keutamaan ya, sementara kita membuat keputusan dan keputusan yang terburu-buru itu seringkali membawa pada keputusan yang terburu-buru itu tersalah langkah ya, karena didorong oleh emosi kita yang berlojak ataupun bergejolak. Saya pun sudah kurang arif terma bahasa Melayu itu ya, yang bergelora, bergejolak,
bergelojak. Ya, itulah. Kalau kita terlalu menurutkan perasaan dan hawa nafsu kita, sering kita akan melakukan ataupun mengambil keputusan yang salah, ya. Oke, kalau kita bacakan apakah kesabaran, pengertian kesabaran itu sendiri, kesabaran itu sebenarnya ada berkait rapat dengan emosi kita. Ya, sabar adalah tindakan menahan diri, menahan dan mengawal diri dari hal-hal yang ingin kita lakukan. Ya, even sesuatu yang baik pun yang kita ingin lakukan, kita harus boleh mengawal dan menahan diri, menilai terlebih dahulu jumlah ataupun the degree untuk kita lakukan ataupun usahakan. Adakah harus kita berlapis ataupun harus ada proses yang kita harus lalui sementara kita merancang untuk melakukan bahkan sesuatu yang baik sekalipun, ya, harus mengambil masa untuk berfikir, mentafsir dan kemudiannya memproses, ya, bagaimana kita akan melaksanakan tindakan keinginan kita itu. Ya, jadi kita harus bersabar, menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan, menahan diri dari emosi, ya, emosi dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat masa-masa kita dalam kesukaran dan sedang mengalami musibah ataupun sesuatu yang tidak baik, ya, bencana di dalam kehidupan kita. So, sabar itu tindakan untuk menahan diri dan bertahan. Menahan diri itu secara emosi. Ya, emosi kita bersangkut paut dengan intelektual kita, pengetahuan akal kita, dan terutama sekali akal yang kita proses, tetapi dia akan mempengaruhi emosi kita, perasaan, jiwa kita ini. Ya, dan inilah yang sebenarnya sangat sensitif, emosi kita ini. Dan emosi kita ini of course dia datang daripada sumbernya akal kita, ya. Apa yang kita proses dalam fikiran, dalam akal kita ini akan mempengaruhi emosi kita, dan seterusnya kalau emosi kita itu tercabar, emosi kita itu terancam, ya, ada satu goncangan di dalam emosi kita, maka kita seringkali tidak dapat menahan diri daripada bertindak balas dengan segera. Ya, itu sebabnya kita, kalau pengertian sabar ini, dia menahan diri, sabar, relax, tunggu dulu, tenang, ya, take time, menahan diri dari emosi. Dan dalam konteks kehidupan kita yang seringkali dihadapkan dengan pelbagai bentuk cabaran dan melalui masa-masa yang sukar itu, kita juga diminta untuk bersabar, ya, bertahan sahaja dalam melalui masa-masa kesukaran itu, bertahan dahulu, ya, jangan bertindak balas dengan segera, tidak mengeluh pada saat kita sedang berada dalam keadaan yang sukar, dan bahkan ketika kita sedang menghadapi satu musibah, sesuatu bencana di dalam kehidupan kita, memang sangat sukar, ya, karena tindak balas kita, respons secara semula jadi itu adalah untuk bertindak balas. Ya, kita akan kita akan mencari keadilan itu dengan segera, dengan pantas. Kita ingin memuaskan dendam kita itu. Kita ingin melakukan tindakan itu dengan sepantas yang mungkin, ya, karena kita ingin melihat result, kita ingin melihat keputusan yang segera dan pantas, ya, tanpa mengambil kira dan mempertimbangkan segala bentuk consequences, akibat-akibat yang probable, yang mungkin akan terjadi melalui tindakan yang kita ambil itu, ya. Jadi itu sangat penting sebenarnya kita bersabar terlebih dahulu dan meluangkan waktu untuk memproses dan membawa diri kita masuk di hadirat Tuhan untuk mendapatkan pimpinan Tuhan, mendapatkan ketenangan daripada pelayanan Roh Kudus Tuhan, memberikan kita kekuatan dan kuasa fikiran kita, hati kita untuk mentafsir, memproses dan memilih beberapa pilihan, ya, options yang ada bagi membantu kita untuk membuat keputusan yang terbaik, ya. Tidak semua keputusan yang kita ambil secara gelojoh, tergopoh, gapah, secara terburu-buru itu akan mendatangkan hasil yang baik ataupun dia adalah keputusan yang baik, ya. Kebanyakannya adalah keputusan-keputusan yang salah dan akan menyebabkan kita berada dalam satu situasi yang lebih
lebih teruk ya, lebih serius ya, karena kita tidak mengambil masa untuk berfikir. Ya, jadi penting sekali untuk kita memproses, mengambil masa untuk bersabar dan bertenang ya. Saya bacakan beberapa lagi komen di sini daripada Doroni Balanti, selamat pagi Doroni. Daripada Evelyn Bayang, amin, terima kasih Pastor, terima kasih Sister Evelyn. Daripada Julius JM, selamat pagi Pastor, selamat pagi juga kepada Julius. Midin Lakuman Idin Sonong Kosobon, Pastor Sonong Kosobon juga untuk Midin Lakuman Idin sekeluarga ya. Dan kita berbicara pada pagi ini tentang kesabaran. Sekiranya ada yang bersiaran bersama dengan saya, ada pendapat ya tentang sabar, bolehlah dituliskan di ruangan sembang live kita, ataupun ada persoalan tentang kesabaran itu boleh juga dituliskan di dalam ruangan sembang live kita. Saya ingin berkongsikan beberapa ayat tentang kesabaran. Kenapa penting kesabaran bagi seseorang umat percaya, orang Kristen? Karena kesabaran itu sendiri adalah buah daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan kesabaran itu merupakan satu kualiti daripada kasih Tuhan. Kita yang sudah merasai kasih Tuhan, bertumbuh dalam kasih Tuhan, kita seharusnya memiliki sebahagian daripada kualiti kasih Tuhan, yaitu sabar. Mampu untuk menahan diri, menahan emosi, bertahan menghadapi segala sesuatu, ya, termasuklah musibah dan bencana di dalam kehidupan kita. Ya, kita sering mengatakan yes, kita tidak dapat merubah keadaan. Ya, kalaupun sesuatu yang tidak baik itu sudah datang menimpa kita, kita tidak dapat merubahnya. Ya, tetapi kita boleh menahan diri, menerima, dan memastikan kita juga boleh respons kepada perkara-perkara yang mungkin tidak baik ini, yang negatif ini, dan mengenal pasti, memeriksa diri, mengenal pasti apakah yang mungkin menyebabkan perkara tersebut terjadi, dan menggunakan musibah itu sebagai satu pelajaran, satu pengalaman yang mungkin pahit, tetapi dia akan membantu kita untuk melihat keadaan itu secara lebih luas, lebih menyeluruh, dan membantu kita, mengajar kita untuk berubah, mengajar kita untuk menemukan solusi, mengenal pasti apakah penyebab utamanya. Dan apabila kita mengambil masa yang cukup, kita akan dapat memperincikan proses-proses yang kita harus lalui untuk menyelesaikan masalah tersebut secara menyeluruh, ya, bukan satu tindakan yang gelojoh, yang terburu-buru untuk menyelesaikan satu perkara, tetapi gagal untuk melihat sesuatu perkara itu secara menyeluruh dan menyelesaikan secara sepenuhnya, ya. Jadi itu sebabnya penting kesabaran itu untuk membantu kita melalui proses-proses yang sepatutnya diambil, ya, bagi memastikan kita menyelesaikan sesuatu masalah dan perkara itu secara menyeluruh, secara penuh, ya, bukan hanya target kepada spesifik, ya, untuk menyelesaikan yang spesifik, ya, tetapi masih juga masalah itu ada di hadapan kita, ya. Kesabaran merupakan sifat yang penting dalam kehidupan seharian kita. Ketika kita menghadapi keadaan yang sukar, tantangan yang besar, kesabaran dapat membantu kita untuk kekal tenang. Ya, ini adalah satu results, ya, satu advantage, kelebihan yang datang daripada menahan diri. Ya, kita akan kekal tenang. Keep calm, kekal tenang, dan kita akan berusaha untuk mengatasi cabaran-cabaran yang mendatang itu. Namun kesabaran bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Yes, saya sangat bersetuju. Kesabaran itu merupakan satu kualiti iman yang sangat sukar juga untuk ditanam, disemai, dan diterapkan di dalam kehidupan kita. Terutama sekali ketika kita berhadapan dengan battle of the minds, ya, pertempuran minda ini. Kita sedang berlawan dengan kuasa-kuasa kejahatan. Iblis juga ingin mempengaruhi minda kita, menanam perasaan benci, perasaan dendam, perasaan amarah. Ya, biasanya orang tidak sabar karena ada perasaan-perasaan yang lebih dominan yang menguasai hati dan pikiran itu, termasuklah dendam, amarah, dan juga rasa yang dikuasai oleh hawa nafsu, ya, yang ingin mencapai keputusan ataupun akibat yang segera.
Kita tidak merasa sabar, kita ingin menyelesaikan dengan segera masalah yang kita hadapi. Tetapi kesabaran sebenarnya merupakan kunci untuk mencapai tujuan dan meraih kejayaan dalam apapun yang kita lakukan. Kita sudah membaca ayat ini semalam pagi kemarin, Yesaya 40 ayat 31. Kita berbicara tentang kekuatan yang kita dapatkan, tetapi frasa mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan, frasa menanti-nantikan Tuhan itu sudah semestinya berkait rapat dengan menunggu jawaban dan pimpinan daripada Tuhan dengan kesabaran, ya, dengan sifat yang menahan diri, tidak bertindak dikawal oleh emosi, dikawal oleh perasaan, bertindak secara berakal, bertindak secara berhemat dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Itu yang penting. Ya, jadi kita yang menanti-nantikan Tuhan, yang akan dikurniakan, dianugerahkan dengan hikmat dan kebijaksanaan itu akan memperoleh kekuatan baru. Mereka naik dengan sayap Raja Wali, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengan kekuatan yang kita miliki selepas kita menunggu pimpinan dan jawaban Tuhan itu, sudah pastinya kita akan ada kelebihan berbanding dengan orang lain yang sentiasa bertindak mengikut emosi dan perasaan mereka. Yakobus 1 ayat 4 mengatakan, kerana kesabaran itu adalah perbuatan yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kurang dari sesuatu pun. Saya sangat suka ayat ini. Yakobus mengatakan kesabaran itu adalah perbuatan yang sangat sempurna. Tidak ada perbuatan yang boleh melawan, ya, nilai kesabaran itu. Ya, kita menjadi sempurna dan itu menyebabkan kita utuh, kita teguh, tidak dapat digoyahkan walaupun apa saja keadaan yang mengancam, yang memberi ketegangan dalam akal dan fikiran kita dan menggoncangkan emosi kita, kita tetap berada dalam keadaan yang tenang dan utuh, tidak akan kekurangan apapun. Ya, jadi sangat penting untuk kita menanamkan kesabaran kerana ini merupakan perbuatan yang sempurna. Perbuatan yang membolehkan kita untuk berdiam, menahan diri dan menunggu pimpinan daripada Tuhan. Sekiranya kita berserah sepenuhnya kepada kendalian Tuhan, maka kita tidak boleh bersandar kepada pengertian dan kebijaksanaan kita sendiri. Kita harus menghadap Tuhan dalam apapun saja situasi kita, terutama sekali pada waktu kita ditimpa masalah, musibah, berhadapan dengan masa-masa kesukaran. Yang sangat penting adalah menghadap Tuhan, membawa bebanan itu kepada Tuhan dengan kekal tenang dan menunggu jawaban daripada Tuhan. Dia akan memberikan kita jawaban itu. Dia akan menyatakan apakah cara-cara, proses-proses yang perlu kita turuti, ambil untuk memastikan kita akan mendapatkan keputusan yang terbaik dan akibat yang terbaik daripada pilihan dan keputusan kita. Mazmur 40 ayat 1. Mazmur 40 ayat 1 mengatakan, aku menunggu dengan sabar Tuhan. Dia memandang kepadaku dan mendengar seruanku. Ini adalah janji bagi mereka yang sabar. Ketika kita menunggu dengan sabar jawaban daripada Tuhan, Dia akan memandang kita, memalingkan mukanya kepada kita, dan Dia akan mendengar seruan hati kita. Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 19, Lukas 21 ayat 19 mengatakan, sebab dengan sabarlah kamu akan memperoleh hidupmu. Kita tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita dengan amarah, dengan dendam, dengan perasaan benci, perasaan ingin mendapatkan keadilan dengan segera. Ya, keadilan yang disebutkan Yesus itu adalah eye for an eye, tooth for a tooth. Ya, kalau orang mencungkil matamu, engkau haruslah mencungkil mata dia juga. Kalau orang menumbukmu, menampar pipimu sehingga patah gigimu, engkau juga harus mematahkan gigi mereka. Itu yang manusia percaya, itu adalah undang-undang dunia, ya, untuk menghukum dengan hukuman yang setimpal. Ya, tetapi apabila kita memperhatikan bagaimana cara Yesus menyatakan kasih dan kesabaran itu sangat berbeza, sangat berlainan, bertentangan dengan apa yang dunia percaya dan ambil sebagai dasar ataupun sebagai peraturan, ya, manusiawi itu. Kalau orang menampar pipimu yang satu, serahkan pipi yang satu lagi, ya.
Dalam kata lain, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam penuh kesabaran, kita ada kelebihan. Orang yang sabar ini sentiasa ada kelebihan. Dan kita akan mempertahankan hidup kita. Kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Kita tidak membinasakan hidup kita. Tetapi itu juga boleh melindungi kita, memelihara kehidupan kita apabila kita bertindak dalam kesabaran. Dan satu lagi ayat dalam Amsal 19 ayat 11. Amsal 19 ayat 11 mengatakan, kesabaran orang bijaksana menunda amarah, dan kemuliaan baginya adalah memaafkan kesalahan. Orang yang sabar itu orang yang bijaksana, orang yang tidak terburu-buru nafsu, orang yang boleh mengambil masa untuk menilai apakah akibat daripada segala tindakan, respons yang diambil dengan pantas itu, ya. Jadi kalau kita menunggu dengan sabar, kita akan memperoleh kebijaksanaan dan hikmat. Kita boleh menunda amarah kita. Marah itu memang satu tindak balas yang semula jadi, ya. Tetapi kalau kita boleh menahan diri, mengawal emosi kita, kita boleh menunda kemarahan itu. Dan kemarahan itu akan padam secara semula jadi. Itu merupakan satu kemuliaan bagi kita. Menurut Alkitab, kalau kita boleh memaafkan kesalahan orang lain, mengampuni orang yang bersalah terhadap kita, maka itu merupakan satu tingkat iman yang sangat tinggi, yang penuh kemuliaan untuk boleh menerima dan mengampuni satu sama lain. Ya, jadi doa kita adalah supaya kita boleh menanamkan kesabaran itu dan menghidupkannya. Dia harus tampak, dia bukan hanya ditanam, dia bukan hanya harus dipercaya dan diterima sebagai satu kualiti iman, ya, tetapi ujiannya adalah sewaktu kita dihadapkan dengan cabaran, dengan musibah, dengan pelbagai bentuk ancaman dan tentangan di dalam hidup. Dan di sanalah kita boleh melihat warna sebenar kita, the true colors, ya, kita, ya, sama ada kita ini orang-orang yang sabar ataupun orang-orang yang tidak sabar, ya. Daripada saudara Midin Lakuman Idin, bagaimana kita sabar menghadapi seandainya seorang berbalik-balik untuk menyakiti kita. Inilah yang Yesus katakan, ya. Mengampuni, begitu penting untuk kita mengampuni, bersabar. Memang kita tidak dapat mengubah seseorang itu, ya, tetapi melalui kesabaran kita dan biasanya lah, ya, orang yang boleh melihat kesabaran kita itu, dia boleh menilai sendiri, ya, dan akhirnya dia akan rasa jemu dan rasa bosan untuk menyakiti kita, ya. Yes, kita boleh mendapatkan keadilan yang sesuai itu menggunakan proses perundangan ataupun mendapatkan nasihat daripada pimpinan gereja ataupun pimpinan dalam masyarakat itu, ya. Kita ada proses perundangan itu di dalam masyarakat kita, ya. Sekiranya sesuatu yang dilakukan itu sudah melampaui batasan, ya, sehingga boleh mendatangkan kecederaan dan sebagainya. Contohnya dalam konteks ini yang selalu terjadi di kalangan masyarakat, sehingga mereka selalunya saling membenci antara satu sama lain sekiranya bersangkut paut dengan tanah. Ya, kalau pasal tanah ini bukan sahaja jiran tetangga, ahli keluarga sendiri pun boleh terus bertikam lidah dan bertegangan, ya, dalam hubungan antara satu sama lain, ya, dan itu boleh diselesaikan melalui proses perundangan, ya. Tetapi sebagai seorang Kristen kita haruslah boleh menyelesaikan perkara itu dengan cara yang baik, ya. Jangan bertindak sesuai dengan apa yang tindakannya, jangan kita membalas tindakan tersebut dengan apa tindakan yang dia ambil, ya. Jadi itu yang kita membalas api itu dengan air, ya, kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, ajar diri kita untuk bersabar, jangan bertindak terburu-buru. Sekiranya menyakiti kita itu, kalau menyakiti secara emosi, secara intelek, akal, ya, kita boleh bersabar, ya. Kita menumpukan kepada kebenaran dan pengharapan dan penghiburan daripada firman Tuhan. Tetapi sekiranya dia menyakiti kita sehingga boleh mendatangkan kecederaan itu, maka kita ada proses
yang kita boleh ikuti ya dalam masyarakat kita. Ada proses perundangannya yang tersendiri ya, tetapi kita tidak membalas apa yang dia lakukan itu dengan cara dia ya. Itu yang penting ya. Kita harus menjadi ada kelebihan daripada orang-orang seperti ini, dan kelebihan kita itu adalah bersabar dan berserah kepada pimpinan Tuhan. Daripada Tinagura, Shalom, selamat pagi Pastor dan semua. Selamat pagi juga kepada Tinagura dan kepada Julius. Amin. Terima kasih Julius. Dan sekiranya ada doa, permohonan doa bolehlah disampaikan untuk kita doakan pada pagi ini. Kita sudah sampai ke penghujungnya dan kita akan berdoa bersama-sama ya. Apapun permohonan doa Anda bolehlah dikongsikan dalam ruangan sembang live kita. Kita doakan untuk kesabaran supaya kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya ini akan memiliki sifat sabar yang memantulkan, mencerminkan pribadi Yesus. Dan tujuan kita untuk bersabar adalah untuk memelihara perhubungan itu. Ya, kita tidak mau mengorbankan perhubungan itu gara-gara kita terlalu terburu-buru bertindak mengikut hawa nafsu dan emosi kita. Ya, kita ingin memelihara hubungan kita antara suami istri, antara ahli keluarga, antara adik-beradik. Ini yang sering menjadi isu dan masalah yang sangat besar. Apabila ada pertentangan, ada perbezaan, ada ketegangan perhubungan antara adik-beradik itu, ya. Semata-mata karena sesuatu tindakan yang mungkin akibat daripada perasaan dan emosi sehingga mereka mengorbankan hubungan di antara adik-beradik. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, banyak isu-isu yang sensitif tentang perhubungan adik-beradik ini, dan salah satunya adalah berkaitan dengan harta dan juga harta warisan dan juga tanah ya. Oke, Rachel Gonsung, amin, terima kasih. Dan kita doakan semoga Anda semua dalam apapun usaha Anda pada hari ini akan sukses, akan mendapat keberkatan Tuhan dan dipermudahkan dalam segala urusan. Bagi yang sakit kita akan doakan semoga mereka akan mendapat kesembuhan dengan segera. Bagi yang sedang berhadapan dengan masalah-masalah, kita doakan ya agar Anda akan dibebaskan daripada masalah dan juga akan diberikan kelegaan dan juga ketenangan, damai sejahtera daripada Tuhan ya. Jadi pastikan Anda bertekad, memiliki tekad dan semangat itu untuk menanam benih-benih kesabaran dan menghidupkan sabar itu di dalam pribadi kita ya. Sangat sukar untuk kita lakukan karena kita masih lagi dikuasai oleh daging kita. Our flesh is very weak ya. Daging kita itu begitu lemah dan itu harus menuntut supaya kita menyangkal diri kita, mengorbankan pride ataupun keangkuhan dan kesombongan kita, dan membenarkan Roh Kudus Tuhan untuk menguasai kita sepenuhnya. Maka dengan itu barulah Roh Kudus boleh memainkan peranannya untuk membuahkan buah-buah kesabaran itu di dalam hidup kita. Mimi Balantis, amin ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, pada pagi ini Tuhan, dengan hati yang penuh kesyukuran, kami bersyukur dan berterima kasih di atas berkat Tuhan, pimpinan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan memelihara kami, menjaga kami, dan pada pagi ini Tuhan membangunkan kami dari tidur kami untuk mendapatkan satu lagi lembaran baru dan hari yang baru bagi kami untuk melakukan segala pekerjaan dan urusan kami. Dan pada masa yang sama Tuhan, kami juga ingin mencari peluang dan ruang bagi kami untuk melayani Tuhan dan melayani juga keperluan satu sama lain. Pada pagi ini Tuhan, kami diperingatkan tentang satu lagi kualiti iman kami, kesabaran. Tuhan, kami tahu sebagai manusia yang sering dikuasai oleh keinginan daging dan hawa nafsu, sangat sukar untuk kami suppress, menekan keangkuhan dan kepentingan diri sendiri kami itu Tuhan. Ego kami mohon Tuhan agar Roh Kudus Tuhan akan sentiasa memberikan kuasa dan tenaga rohani kami, agar kami dapat memberikan keutamaan kepada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan membolehkan kami untuk mengawal diri, menahan diri, dan menyangkal diri kami untuk membenarkan Roh Kudus Tuhan bertakhta di dalam hati kami dan pikiran kami, dan boleh memandu serta mengendali kehidupan kami dengan cara yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang indah untuk kehidupan kami.
Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menanam, menyemai, dan seterusnya menghidupkan sifat sabar ini di dalam hidup kami. Sementara kami dihadapkan dengan pelbagai bentuk masalah, berbagai bentuk tentangan, dan mungkin dihadapkan dengan musibah, kecelakaan, dan banyak perkara-perkara yang negatif yang mungkin akan dihadapi sementara kami melalui perjalanan rohani kami. Tolong Tuhan supaya kami boleh bersandar sepenuhnya kepada hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Kami ingin mendapatkan terlebih dahulu pimpinan dan petunjuk daripada Tuhan, agar kami boleh meneliti dan mempertimbangkan segala akibat daripada keputusan-keputusan yang mungkin akan kami ambil, agar kami dapat menemukan solusi dan penyelesaian yang terbaik untuk memastikan kami dapat memelihara perhubungan di antara kami dan seterusnya memelihara dan melindungi kehidupan kami, kehidupan yang bahagia, yang sejahtera, kerana kami berhubungan dengan Allah, kami menerima Yesus dan bertumbuh di dalam pribadi Yesus. Dan ini yang kami harus pertahankan Tuhan. Jangan benarkan kami untuk jatuh ke dalam perangkap iblis yang sentiasa ingin melihat kami bertindak terburu-buru secara gelojoh mengikut hawa nafsu kami, sehingga kami akan kehilangan hidup kekal kami akibat daripada tindakan-tindakan bodoh dan tindakan yang tidak berakal. Tolong kami Tuhan, agar kami akan dapat menahan emosi kami dan seterusnya mengawal serta membolehkan kami mempertahankan prinsip dan juga kualiti iman yang kami peroleh daripada pimpinan Roh Kudus Tuhan. Saya doakan khusus untuk teman-teman saya yang bergabung, yang bersiaran bersama saya dalam sarapan kasih ini, dimanapun mereka berada Tuhan, tolong mereka untuk boleh bertahan di dalam iman mereka, dan apapun masalah yang mereka sedang hadapi pada ketika ini, tolong Tuhan ringankan bebanan mereka, berikan kelegaan kepada mereka, berikan jawaban kepada doa-doa permohonan mereka, dan berikan solusi dan penyelesaian yang terbaik agar mereka boleh mengatasi segala masalah dan juga cabaran-cabaran hidup mereka, supaya mereka kekal setia kepada Tuhan dan merasai sendiri keberadaan Tuhan dan dampingan Tuhan di dalam hidup mereka. Bagi yang sakit dan menderita akibat penyakit-penyakit yang kronik pada hari ini Tuhan, saya doakan agar Tuhan akan menghulurkan tangan Tuhan yang penuh dengan kesembuhan, penuh dengan mujizat, menyentuh dan menjamah tubuh mereka, agar mereka dapat merasai penghiburan dan kelegaan daripada Tuhan dan memperoleh pemulihan, satu kekuatan baru bagi mereka untuk sembuh secara total daripada penyakit mereka Tuhan. Dan kami ingin serahkan kesembuhan itu kepada Tuhan, kerana kami percaya Tuhan penuh belas kasihan dan Tuhan mampu memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Itu yang kami tuntut daripada Tuhan di dalam nama Yesus, dan kami serahkan sepenuhnya kepada kendalian dan kehendak Tuhan. Kami doakan Tuhan apapun yang kami kerjakan pada hari ini, sama ada dalam urusan seharian kami ataupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan di kebun, di ladang, di rumah, dan sebagainya, ataupun sementara kami sedang meluangkan masa bersama-sama dengan ahli keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami, biarlah semua yang kami usahakan ini akan membawa kejayaan, hasil yang baik, memberkati hubungan di antara kami, dan seterusnya menambahkan pendapatan dan rezeki kami Tuhan, supaya kami boleh meneruskan kelangsungan hidup kami sementara menantikan dengan setia kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Biarlah apapun permohonan-permohonan yang tidak disebutkan dalam doa pada pagi ini, Engkau mengetahui, menyelidiki hati setiap satu kami Tuhan, dan Engkau akan mengenal pasti keperluan kami yang mendesak, dan Engkau akan menyediakan, memenuhi keperluan-keperluan tersebut sesuai dengan kebesaran-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, dan sesuai dengan waktu Tuhan yang sentiasa terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan mengampuni kami, terima kasih Tuhan menerima kami sebagai anak-anak-Mu yang mewarisi kerajaan surga yang sedang dipersiapkan oleh Yesus untuk setiap kami. Kami bersyukur dan mengucapkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Baiklah, terima kasih di atas
kesudian Anda semua untuk bersama-sama bersiaran, beribadah, berbakti pada pagi hari Minggu ini dalam siaran Sarapan Kasih. Dan sebelum kita berpisah pada pagi ini, sekali lagi saya ingin mempromosikan program-program kami yang telah diterbitkan dan disimpan ataupun di-compile, disenaraikan di laman media sosial kami, di laman sesawang kami Hope Channel atau Asia Tenggara, dalam bahasa Inggris Hope Channel Southeast Asia, ya. Dan kita boleh menemukan laman sesawang itu di hopetv.asia, www.hopetv.asia, ataupun tulis saja hopetv.asia dan Anda akan dibawa ke laman sesawang kami yang menyediakan pelbagai bentuk program dalam pelbagai bahasa. Tetapi untuk mendapatkan program-program spesifik dalam bahasa Melayu, Anda boleh melayari YouTube channel kami, saluran YouTube di youtube.com/hopetv.malay, ya, ataupun tulis saja Hope Channel Asia Tenggara. Anda akan dibawa ke page ataupun saluran YouTube Hope Channel Asia Tenggara untuk program spesifik dalam bahasa Melayu. Dan untuk Facebook, ya, sedang bersiaran bersama-sama saya sekarang Hope Channel Asia Tenggara, ataupun facebook.com/hopetv.asia.malay, hopetv.malay, dan Anda akan dibawa untuk ke laman Facebook Hope Channel Asia Tenggara dan boleh terus untuk menyaksikan pelbagai bentuk program yang kami percaya akan memberkati hidup Anda dan sesuai untuk seisi keluarga Anda, ya. Terima kasih yang bersama-sama dengan saya, Midin Lakuman Idin, amin Pastor, amin juga. Berdoa untuk keluarga Puan Evelyn Bayang supaya tetap terus kuat dalam iman. Saya sangat percaya keluarga Sister Evelyn akan terus dikuatkan dan akan diteguhkan iman sementara berhadapan dengan cabaran-cabaran yang mendatang ini. Sampaikan salam saya kepada saudara Jimbai juga, agar Anda semua akan diberkati sepanjang hari ini dan pada hari-hari yang akan datang ini. Amin. Daripada Dian, amin. Florida Sanggau, amin. Tuhan memberkati. Muna Masrus, amin. Terima kasih pelajarannya Pastor. Terima kasih juga bersiaran dan berbakti beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Rachel Gonsung, thank you Pastor. Terima kasih. Daripada Lina Bada, amin. Terima kasih. Daripada sahabat saya Asia Breda Vincent, shalom. Selamat pagi Pastor. Terima kasih untuk doa. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati Asia sekeluarga juga. Tina Gura, amin, ya. Dan pastikan Anda bersiaran bersama dengan saya lagi pada hari esok. Saya tahu hari cuti, hari bekerja, tetapi ibadah kita janganlah berhenti. Kita akan bertemu lagi dalam Sarapan Kasih pada hari esok jam 7 pagi waktu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, di dalam Sarapan Kasih. Tuhan memberkati sehingga kita bertemu lagi. Maranatha.